Dan yang ketiga, orang yang nggak bisa dapat syafaat Nabi itu orang bakhil, orang pelit. Orang pelit itu ada gambarannya begini. Rasul waktu itu dengan Aisyah tinggal satu rumah bulan Ramadan. Aisyah menjerankan makanan, menunggu masakan mateng. Aisyah ambil jarum, ambil benang mau menjahit. Tiba-tiba jarum jahit terjatuh. Rumah Nabi 4x4, lampunya sentir. Pada waktu itu Aisyah meraba-raba, di mana jarum tadi jatuh? Nggak jumpa. Akhirnya Rasul turun dari tempat tidurnya. Dia datangi Aisyah. Waktu itu Aisyah terkejut karena tiba-tiba memancar cahaya dari wajah Rasulullah SAW sehingga ruang itu menjadi terang. Dengan mudah Aisyah menemukan jarum jahitnya itu. Ya Rasul, indah sekali wajahmu malam ini. Kata Rasul, Aisyah, alangkah ruginya nanti di kalangan umatku orang-orang yang tidak bisa memandang wajahku di hari akhirat. Apa ada nanti di antara umatmu yang gak bisa mandang wajahmu di hari akhirat ya Rasul? Ada. Siapa itu ya Rasulullah? Orang bakhil, orang pelit. Siapa orang yang paling bakhil itu ya Rasul? Orang yang apabila namaku disebut, dia tidak mau berselawat untukku. Maka kalau kita mendengar orang mengucap nama Muhammad Rasulullah, kita jawab sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Tapi itu pun khusus Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad tukang cendol nggak usah. Dilewat pula tukang cendol namanya Muhammad, dipanggil kawannya, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak usah. Khusus Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu, Ananda sekalian, senang sekali saya bisa bersama Ananda hari ini. Tapi waktu kita memang sampai 9:30 dan kita kan mau diskusi, bukan Ustadz mau langsung pergi. Lama-lama kalian nyiksa kali sama aku. Sengaja Ustadz mohon maaf kalau Ustadz bawa suasananya seperti ini karena saya paham betul anak pesantren. Anak pesantren ini waktunya totalitas belajar. Sehingga dari waktu ke waktu belajar. Saya ingin ada masukan ilmu tapi kalian juga fresh, segar, bisa tertawa artinya dalam arti melepas kepenatan. Mudah-mudahan dengan ini pertemuan kita ini adalah pertemuan yang dirahmati dan diridhoi Allah. Sebelum Pak Ustadz tutup, kepada anak-anakku yang ingin bertanya, yang ingin berdiskusi, kalau ada dipersilahkan dengan segala hormat. Baik masalah yang berkaitan dengan ceramah tadi maupun di luar persoalan ceramah kita tadi. Kepada anak-anak Pak Ustadz, Ustadz persilahkan dengan segala hormat. Dimulai cowoknya dulu. Yang cewek silahkan. Yang pakai kacamata sepertinya. Oh enggak. Oh. Enggak, gayanya macam mau nanya gitu. Ada? Silakan. Kasih mic-nya. Yang cowok sabar dulu. Pesan Ustadz, jangan susah-susah ya nanyanya ya. Iya, ngeri kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami mau nanya, apa hukumnya jika menerima hadiah dari orang yang non-muslim waktu hari Valentine atau hari Natal atau hari raya orang-orang non-muslim lainnya? Iya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, mengenai menerima hadiah dari orang yang di luar Islam, kalau sebatas hadiah itu dalam rangka menjaga hablum minan nas, hubungan sesama manusia yang baik, Rasul juga pernah menerima kain
pemberian dari seorang raja Cina. Itu namanya hadiah. Tetapi semata-mata dalam rangka menjaga hablum minan nas itu. Kita orang Islam harus punya ketegasan dalam prinsip agama. Lakum dinukum waliyadin. Ada lagi? Silakan. Yang cowok nanti dia belakangan. Kira-kira Ustadz dah pulang, dia baru nanya dia. Silakan. Ya. Tajam kali tangannya, mati mic yang dipegang. Oh udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana hukumnya kalau ulang tahun tuh boleh nggak kerja? Misal kawan ulang tahun terus kita kerjain kayak lempar telur, siram tepung gitu, boleh nggak? Iya. Jadi kalau dari sisi Islam ini kan begini. Hindarilah melakukan hal-hal yang tidak membawa manfaat. Al-mubadziru ikhwanus syaitan. Mubazir itu kawan dari syaitan. Kan lebih bagus dikasihkan sama ustazah tepung tuh, bikinkan kue ustazah. Kita makan sama-sama, lebih bermanfaat. Tinggal cari telurnya. Oh, telurnya pun untuk ngelempar yang ulang tahun. Kan lebih bagus ustazah minta tolong nih ada tepung, ada telur, bikinkan kue bawang ya. Bikinkan bolu ya. Kan agar lebih bermanfaat ulang tahun makan bolu sama-sama. Hindarilah perbuatan-perbuatan yang tidak perlu, perbuatan-perbuatan yang berbau mubazir. Dan terkadang, maaf anak-anak saya sekalian, belum tentu kawan itu kita gitukan dia senang. Kadang-kadang ada kawan tuh yang kita gitukan sampai nangis betul dia. Oh, amis. Telur tuh kuningnya nempel di hidungnya. Ininya tepung. Mukanya pun lama-lama udah kayak kue bangkit. Perbuatan yang menyakiti hati orang lain kan gak dibenarkan dalam Islam. Boleh saja buat permainan-permainan ataupun hal-hal yang menggembirakan. Saya kira banyak pilihan-pilihan. Apakah dengan membuat kuis, memberikan hadiah di hari ulang tahun itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang islami, atau barangkali dengan membuat parodi-parodi cerita-cerita yang berbau manfaat tentang sejarah kekhalifahan, kerasulan, kemudian bernyanyi dengan nyanyi-nyanyian yang islami. Saya kira kita perlu membuat sebuah format acara-acara yang lebih islami dan lebih membawa manfaat daripada perbuatan-perbuatan yang pada akhirnya mubazir dan mendatangkan sakit hati buat orang lain. Saya kira